Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Ada yang pernah dengar Moto Gymkhana? Ya, Moto Gymkhana merupakan ajang kompetisi di mana pengendara motor saling berlomba untuk bermanuver pada rintangan yang telah disiapkan dengan waktu sesingkat mungkin. Terinspirasi dari ujian untuk mendapatkan surat izin berkendara alias SIM, kompetisi ini lahir di Jepang pada era 70-an. Karena peminatnya yang semakin ramai, pada tahun 80-an dibentuklah Asosiasi Moto Gymkhana untuk menaungi kompetisi ini. Saat ini Moto Gymkhana menjadi kompetisi yang sangat populer di Jepang. Bahkan keberadaannya sudah menyebar di berbagai kawasan Asia, Eropa, bahkan sampai Amerika. Moto Gymkhana termasuk olahraga motor dengan biaya cukup terjangkau karena tidak diwajibkan tuning mesin, ganti suspensi, ganti kaki-kaki, dan lain sebagainya yang tentunya itu semua menelan banyak biaya. Kompetisi ini terbuka untuk semua kalangan karena peserta tidak diwajibkan memiliki lisensi khusus. Persyaratan motor yang boleh digunakan untuk Moto Gymkhana adalah motor yang legal di jalan raya, baik itu sports bike, cruiser, skuter matic, naked bike, mini bike, supermoto, superbike, dan genre lainnya, semua boleh ikut asalkan rodanya 2. Kondisi ban harus sesuai jalan raya, tidak boleh pakai ban slick apalagi ban botak vulkanisiran, dan satu lagi tidak boleh ada bagian yang tajam pada tiap ujung komponen motor, misalnya pada bagian footstep, tuas rem, jalur stang, dan lain-lain, yang mana hal ini ditujukan untuk menunjang keamanan masing-masing peserta. Untuk modifikasinya sendiri, peserta dibebaskan memodifikasi kendaraan mereka, baik itu mengganti model stang untuk kontrol yang lebih bagus, kemudian ganti sprocket gear depan belakang agar akselerasi meningkat, ganti pengereman, knalpot sampai lepas fairing untuk mempermudah manuver juga diperbolehkan. Moto Gymkhana terbagi menjadi beberapa kelas. Berdasarkan tipe motornya dibedakan menjadi kategori stok alias motor tanpa modifikasi, lalu kategori motor modifikasi, dan kategori motor berkapasitas 600 cc ke atas. Sementara berdasarkan pembagian rider, ada kategori kelas pemula yang terdiri dari kelas wanita, kelas pria dengan motor standar, dan kelas pria dengan motor modifikasi. Di kelas menengah terdiri dari kelas C1 dan C2, dan kelas tertinggi terdiri dari kelas B atau Expert, serta kelas A atau Super Expert. Rider yang sudah masuk di kelas tertentu, maka dia tidak akan diturunkan lagi ke kelas yang lebih rendah. Misalnya sudah dipromosikan di kelas C1, pada kompetisi mendatang rider tersebut tetap bisa bersaing lagi agar naik ke kelas berikutnya. Aturan saat balapannya pun tergolong sederhana. Menjatuhkan atau menyenggol kon berarti terkena penalti waktu 1 detik. Penalti 3 detik dijatuhkan apabila saat finish, peserta menyentuh atau keluar dari kotak berhenti yang sudah ditetapkan. Semisal terjatuh dari motor, peserta tetap boleh melanjutkan kembali perlombaan, hanya saja resikonya akan kehilangan waktu akibat terjatuh tadi. Sepertinya menarik sekali ya kompetisi Moto Gymkhana ini. Cukup modal motor standar sama perlengkapan keamanan sudah bisa ikutan perlombaan. Selain itu, resikonya juga lebih minim ketimbang balap motor lainnya, karena ya nggak mungkin juga kan kalau ikutan Moto Gymkhana motor digaspol sampai mentok. Oh iya, kalau di Indonesia sendiri emang ada ya Moto Gymkhana? Ada kok, komunitasnya bahkan ada juga loh di beberapa daerah.
Namun sayangnya Moto Gymkhana kurang begitu populer di tanah air. Bahkan saat ini sudah jarang sekali diselenggarakan. Kalaupun ada kompetisi yang terselenggara hanyalah sebatas event-event kecil saja, misalnya seperti saat acara promosi motor, acara kampus, dan belum pernah dengar ada kompetisi Moto Gymkhana sampai jenjang kelas nasional. Nah, kalau teman-teman di sini, adakah yang sudah pernah ikut Moto Gymkhana ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.